Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya ya teman-teman, channel Halo Hobi. Channel yang tidak ada habis-habisnya membahas tentang dunia hobi. Salah satu dunia hobi yang akan saya bahas yaitu di dunia budidaya ternak kelinci. Baik teman-teman, dimanapun berada, sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah menemukan channel saya, terutama bagi teman-teman yang sudah setia mensupport channel saya. Semoga apa yang jadi keinginan segera terijabahi. Baik teman-teman, dimanapun berada, di video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan pembahasan kandang budidaya kelinci. Dan di video sebelumnya ya teman-teman, saya sudah membahas tentang kandang kelinci full bambu yang tidak recommended untuk hunian ternak kita, yaitu ternak kelinci. Dan di pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami sepintas atau sekilas tentang kandang kelinci yang sehat dan recommended. Maka dari itu teman-teman akan saya ajak melihat, saya beri contoh kandang yang sangat sehat untuk kelinci atau ternak kita. Baik teman-teman, jangan beranjak dahulu dan jangan skip videonya, tonton hingga selesai supaya tidak jadi gagal fokus dan sedikit banyaknya informasi yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat. Baik teman-teman, lanjut saja. Seperti halnya teman-teman bisa lihat di depan saya ini ada contoh dua kandang tingkat. Yang sebelah kiri ini terbuat dari kayu, bambu, dan kawat. Dan sebelahnya ini terbuat dari kayu juga, melainkan tiang-tiangnya saja. Untuk alasnya itu terbuat dari full bambu. Untuk dindingnya itu saya menggunakan kawat ram ya. Dan kawat ramnya itu tidak mahal, yang biasa-biasa saja. Yang penting kandangnya simple, hemat biaya, dan ternak kita nyaman di dalam kandangnya. Otomatis kalau kandang untuk kelinci kita merasa nyaman bagi yang menghuninya, saya yakin kesehatannya pun pasti terjaga. Baik teman-teman, untuk melihat lebih dekat, teman-teman akan saya ajak untuk memahami sedikit banyaknya seperti apa kandang yang recommended atau kandang yang baik dan sehat untuk ternak kita. Yang bawah masih kosong ya teman-teman, kelincinya baru laku. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya tidak membahas tentang ukuran kandang. Jikalau teman-teman ingin mencari informasi tentang ukuran kandang yang baik, teman-teman bisa lihat di salah satu video saya yang sudah saya buatkan beberapa minggu yang lalu. Baik teman-teman, supaya teman-teman semua lebih paham lagi kandang yang baik dan sehat untuk kelinci kita seperti apa, langsung saja ya saya kasih contoh. Untuk depannya ini ya teman-teman, depan, samping, belakang, kalau bisa kita menggunakan kawat, dan kalau modal kita cukup, alangkah baiknya kita menggunakan galvanis. Tetapi bagi teman-teman yang tidak
cukup modal bisa menggunakan kawat ram yang murah. Kebetulan kawat ram ini yang saya gunakan, ini satu roll panjangnya 10 meter dan lebarnya 90 cm. Itu harganya cuma kurang lebih 100.000. Jadi kalau kandang dengan ukuran 3 hole bertingkat jadi totalnya 6 hole, untuk kawat full itu masih sisa ya teman-teman. Jadi salah satu tips untuk menghemat biaya pembuatan kandang yang hemat. Dari depan saya menggunakan kawat, dari samping juga kawat, belakang juga kawat. Berikutnya untuk bambunya, supaya teman-teman melihat juga. Untuk alas saya menggunakan bambu ya teman-teman, dengan jarak kelebaran kira-kira kotoran kelinci itu keluar. Jadi jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar, dikira-kira saja. Yang penting kotoran kelinci itu bisa jatuh ke alas tempat kotoran kelinci. Berikutnya untuk penyekat tengah saya menggunakan bambu, karena saya berpikir begini teman-teman, untuk angin yang keluar masuk itu cukup dari depan, belakang, dan samping. Kalau tengah sedikit terhambat dari bambunya itu tidak jadi masalah. Yang penting pergantian udara itu sudah cukup masuk dari belakang, samping, dan depan. Jikalau depan, samping, dan dinding belakang itu terbuat dari full bambu, seperti halnya video saya yang sudah saya bahas, terlalu rapat, otomatis angin yang masuk akan terhalang ya teman-teman. Kalau contoh kandang model seperti ini, saya yakin sirkulasi udara pun juga normal, otomatis kesehatan ternak kita terjaga. Tinggal perawatan kita di kandang yang kita perhatikan. Jadi diusahakan untuk kandangnya jangan terlalu rapat, terutama untuk pembatas kandangnya ya teman-teman. Kita bisa mencari kawat ram yang lebarnya kurang lebih 1 cm atau maksimal 1 cm itu cukup. Ini kawat ram dengan lebar 1 cm ya teman-teman, 1 cm persegi. Ini kawat ini kalau dibilang tidak awet untuk digunakan kandang, itu memang betul, tetapi kalau untuk jangka panjang itu juga masuk akal, karena tergantung kita yang menggunakan dan memasangnya ya teman-teman, dan merakitnya. Kecuali kalau teman-teman modalnya cukup, boleh menggunakan fasilitas bahan baku kandang yang lebih baik seperti galvanis atau kawat ram yang stainless, itu lebih bagus. Baik teman-teman, itulah contoh kandang yang baik dan sehat untuk ternak kita. Baik teman-teman, itulah sekilas penjelasan singkat video tentang kandang yang recommended sehat untuk ternak kita. Baik, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.